Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga semuanya selalu diberi hidayah. Mari kita selalu mencari ilmu dan mencari ilmu agar selamat di dunia dan akhirat. Sekarang kita akan mendalami ilmu tentang dakwah, tabligh, atau sejenisnya, salah satunya adalah khutbah. Sebelum kita jauh masuk ke dalam materi, kita akan memberikan tujuan pembelajaran agar nanti bisa tercapai. Yang pertama, kita dapat mampu menjelaskan pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang kedua, mampu menjelaskan tata cara khutbah, tabligh, dan dakwah. Dan yang ketiga, mampu memperagakan khutbah, tabligh, dan dakwah. Ya, harus kita cermati. Kita sebagai umat Islam wajib mendakwahkan misi ilahiyah agar Islam tetap jaya di muka bumi ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang pertama, kita akan membahas tentang khutbah. Apa itu khutbah? Khutbah artinya pidato atau ceramah yang isinya tentang keagamaan. Khutbah yang disyariatkan Islam adalah khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah sholat gerhana bulan khusuf atau gerhana matahari khusuf, khutbah pada sholat minta hujan istisqa, juga khutbah nikah, dan khutbah tatkala wukuf di Arafah. Khutbah sholat 2 hari raya selain istisqa, sholat 2 gerhana pada dasarnya sama dengan khutbah pada waktu sholat Jumat. Tabligh. Kata tabligh dari kata balagha yubalighu tabligan. Tablighon artinya menyampaikan menurut bahasa, sedangkan menurut istilah tabligh adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup supaya memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah pengertian tabligh atau menyampaikan. Orang yang menyampaikan disebut mubaligh jika laki-laki dan perempuan mubalighah jika dirinya seorang perempuan. Dakwah. Kata dakwah artinya memanggil, menyeru, atau mengajak. Menurut istilah syara, dakwah adalah kegiatan bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah, tentu akan meraih kesejahteraan dunia dan di akhirat. Itulah beberapa pengertian daripada khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang akan kita bahas adalah khutbah Jumat. Syarat khutbah Jumat yang harus dipenuhi oleh seorang mubaligh yaitu memenuhi ajaran Islam. Dia harus Islam, kemudian mengetahui syarat, rukun, dan sunnah-sunnah daripada khutbah Jumat. Yang ketiga, dapat membaca hamdalah, syahadat, sholawat, membaca Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar, serta sanggup, jelas, dan mudah dipahami ketika berbicara. Ketentuan khutbah Jumat yang lain adalah orang yang sudah baligh, bertakwa kepada Allah, serta orang yang dipandang terhormat, dihormati, dan disegani. Itulah ketentuan yang harus dipenuhi dari seorang khotib. Syarat-syarat dua khutbah Jumat. Pada waktu kita melakukan khutbah Jumat harus memenuhi syarat
antara kedua khotbah Jumat antara lain khotib suci dari hadas dan najis serta tertutup auratnya. Yang kedua, khotbah dilaksanakan sesudah matahari tergelincir. Yang ketiga, ketika khotbah, khotib berdiri jika mampu. Yang keempat, khotbah diucapkan dengan suara yang keras. Yang kelima, tertib dalam rukun-rukunnya maupun antara khotbah pertama dan khotbah kedua. Terakhir, ketika khotib khotbah, jamaah harus mendengarkan. Itulah syarat daripada khotbah Jumat. Kemudian kita bahas tentang rukun khotbah. Rukun khotbah harus dilaksanakan. Jika salah satu daripada rukun tidak dilaksanakan, maka gugurlah. Tidak sah khotbah Jumatnya. Apa saja? Yaitu membaca hamdalah. Yang kedua, membaca syahadatain. Yang ketiga, membaca sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, berwasiat takwa kepada jamaah. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran pada salah satu dari dua khotbah atau kedua-duanya. Yang enam, berdoa pada khotbah kedua. Itulah rukun khotbah yang harus diketahui dan wajib dilakukan oleh seorang khotib. Sunnah khotbah Jumat. Ada beberapa sunnah yang harus dilakukan agar khotbah Jumat lebih baik dan lebih sempurna. Yang pertama, khotib hendaknya berdiri di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Yang kedua, khotib mengawali khotbah hendaknya dengan salam. Yang ketiga, khotbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Yang keempat, khotib pada saat naik mimbar hendaknya menghadap arah jamaah. Yang kelima, menertibkan 3 rukun. Yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas sewaktu duduk antara dua sisi, antara dua duduk pada waktu khotbah. Mendengarkan khotbah. Khotbah Jumat termasuk syarat sahnya penyelenggaraan sholat Jumat. Ketika khotib Jumat menyampaikan khotbahnya, jamaah Jumat wajib mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berbicara pada waktu khotbah Jumat atau pada waktu imam berkhotbah, maka ia seperti keledai yang memikul kitab, sedangkan yang mengingatkan orang itu dengan diam, maka tidak sempurna Jumatnya. Itulah para jamaah Jumat harus mengerti bahwa pada waktu khotbah Jumat tidak boleh berbicara. Dasar hukum tabligh dan dakwah. Silakan kalian bisa membuka surat Al-Imran ayat 104. Sebagai salah satu dasar daripada kita melaksanakan berdakwah. Selanjutnya, ada cara ketentuan tabligh dan dakwah. Ketentuan cara berdakwah atau cara berdakwah Rasulullah SAW yang harus dilaksanakan setiap muslim atau muslimah dalam melaksanakan salah satu kewajibannya yaitu berdakwah. Seperti tabligh dan dakwah atau dakwah hendaknya dimulai dari diri sendiri. Kedua, dalam bertabligh atau berdakwah hendaknya menggunakan pola kebijaksanaan, yaitu berbicara kepada manusia menurut kadar kemampuan akal mereka. Tiga, dakwah dapat dilakukan bil hal, yaitu melalui perbuatan baik agar diteladani oleh orang lain. Kemudian metode. Dalam metode dakwah ada beberapa hal yang harus dipenuhi.
Salah satu dasar hukumnya adalah surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang yang mendapat petunjuk. Quran surat An-Nahl ayat 125. Dari ayat tersebut, maka dakwah dapat dilaksanakan melalui ucapan lisan atau tulisan dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut. Yang pertama, metode al-hikmah, yaitu menyampaikan dakwah terlebih dahulu mengetahui sasaran dakwahnya. Itu metode hikmah. Yang kedua, metode al-mau'izatul hasanah. Mau'izatul hasanah, yaitu dengan cara memberikan nasihat, pengajaran, dan teladan yang baik. Yang ketiga, metode mujadalah bil allati hiya ahsan, yaitu bertukar pikiran, berdiskusi dengan cara-cara yang baik. Itulah metode dalam kita dakwah. Kita bisa menentukan metode apa yang harus kita lakukan dan di mana serta waktunya serta siapa yang kita hadapi. Media dakwah. Media dakwah kita bisa menggunakan beberapa cara. Nah, seorang dai itu ibarat seorang dokter yang menghayati cara pikir pasien dan menghapus penderitaan pasien dengan kata-kata dan obat yang sesuai. Untuk itu, saran dakwah yang baik, strategi, dan memadai menjadi salah satu faktor yang turut menentukan keberhasilan dakwah Islam. Sarana yang dimaksud antara lain masjid, mushola, sekolah, perpustakaan, kantor, dan sebagainya. Memanfaatkan kemajuan media teknologi informatika, baik cetak maupun elektronik, sangat menentukan efektivitas dakwah, baik dilihat dari aspek luasnya jangkauan wilayah dakwah maupun dari aspek daya komunikatifnya. Mungkin dari Facebook, mungkin dari WA, mungkin dari YouTube dan sebagainya. Bisa kita gunakan agar memperluas dakwah kita. Selain dari metode yang tadi kita ucapkan, ada beberapa hal yang diberitakan kepada kita oleh Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mar'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Siapa di antara kamu melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, ubahlah dengan hatinya. Dan yang terakhir inilah selemah-lemahnya Islam. Hadis riwayat Muslim. Itulah media dakwah kita agar selalu bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian kita akan membahas dengan gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Yang pengertian, yang pertama kita bahas tentang pengertian apa itu gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Pengertian jamaah di sini ada sekelompok keluarga atau rumah tangga dalam satu lingkungan tempat tinggal dan merupakan satu ikatan yang dijiwai sadaran hidup berjamaah yang membentukan dan pembinaannya diusahakan oleh anggota perserikatan. Yang kedua, jamaah merupakan organisasi informal
yang tidak perlu membawa-bawa nama Muhammadiyah karena jamaah adalah lembaga masyarakat, bukan perserikatan. Yang ketiga, inti jamaah adalah sekelompok anggota masyarakat yang mengambil inisiatif membentuk dirinya sebagai potensi penggerak. Yang keempat, pembinaan kepada jamaah dilakukan dengan cara dakwah jamaah. Kemudian prinsip-prinsip pengembangan GJDJ atau gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Apa itu prinsipnya? Yang pertama, fokus utama pengembangan kegiatan dan dakwah jamaah harus diarahkan untuk memperkuat kemampuan masyarakat lokal atau komunitas dalam mobilisasi sumber-sumber lokal dalam rangka memenuhi kebutuhan. Pengertian lokal adalah tempat orang berada untuk berkreasi dan mengembangkan diri di sebuah tempat. Prinsip yang kedua, pengembangkan kegiatan dan dakwah jamaah harus mengakui adanya variasi dan perbedaan, baik antara aktor yang terlibat maupun variasi potensi dan permasalahan lokal yang tidak sama. Satu pengambil keputusan bukanlah sosok yang tunggal, melainkan plural yang mencakup individu, keluarga, birokrasi lokal, perusahaan-perusahaan yang besar kecil, dan organisasi-organisasi masyarakat lokal. Yang ketiga, prinsip pengembangan GJDJ yaitu cara mencapai tujuan. Bersama program pengembangan jamaah dilakukan melalui proses pembelajaran sosial atau social learning. Yang keempat, prinsip pengembangan GJDJ untuk menjamin aktivitas program berbagai untuk kegiatan dakwah jamaah dalam rangka pemberdayaan masyarakat harus terorganisasikan, terkoordinasikan, dan terintegrasikan dengan rapi dan berkelanjutan dalam satu satuan sosial wilayah tempat tinggal. Itulah prinsip yang untuk pengembangan gerakan dakwah. Kemudian strategi pada gerakan dakwah jamaah yaitu menggerakkan, mengaktifkan, dan menghidupkan kembali ranting-ranting Muhammadiyah di seluruh cabang, daerah, dan wilayah seluruh Indonesia. Lalu dilakukan pembinaan anggota, dilakukan dengan menyusun dan mendaftar setiap anggota yang mampu dan menyatakan kesediaan untuk menjadi dan bertindak sebagai inti jamaah setelah terlebih dahulu memperoleh penjelasan secara tuntas tentang pengertian dan program dakwah jamaah pimpinan di atasnya. Kemudian kita membahas mekanisme kerja GJDJ atau gerakan jamaah dakwah. Apa itu mekanismenya? Pembentukan jamaah ini dimulai dengan memilih pamong jamaah atau seorang dai pendamping jamaah yang mampu menggerakkan warga jamaah dalam program gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Adapun seorang dai pendamping jamaah yang mampu menggerakkan jamaah disyaratkan memiliki kompetensi substantif dan kompetensi metodologis. Kompetensi substantif dai pendamping jamaah berkaitan dengan substansi materi dakwah, sedangkan kompetensi metodologis berkaitan dengan kemampuan mengelola dakwah dan melaksanakannya. Kompetensi substantif dai pendamping jamaah meliputi kemampuan sebagai berikut. Apa saja kemampuannya? Yang pertama, pemahaman agama Islam secara cukup tepat dan benar. Yang B, memiliki akhlak karimah. Yang C, mengetahui perkembangan pengetahuan umum yang relatif luas. Yang D, pemahaman hakikat dakwah. Yang E, mencintai audiens dengan tulus. Yang F, mengenal lingkungan dengan baik. Yang G, mempunyai rasa ikhlas wajhiyah. Kompetensi metodologis berkaitan dengan kemampuan membuat perencanaan dakwah, perencanaan persiapan dan kegiatan dakwah yang akan dilakukan dengan baik dan mampu melaksanakannya dengan baik pula. Adapun jamaah yang dikembangkan dengan metode GJDJ ini mencakup jamaah rintisan, embrio jamaah,
Nah, jadi dari orang-orang Islam maupun pimpinan. Itulah beberapa konsep gerakan jamaah dan dakwah jamaah sehingga kita mampu untuk bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cara menyusun teks khotbah Jumat atau dakwah. Menyusun teks khotbah Jumat dengan langkah-langkah sebagai berikut. Menentukan tujuan khotbah yang ingin dicapai. Kemudian menetapkan judul khotbah. Selanjutnya menentukan metode dan urian-urian materi dari judul khotbah atau dakwah. Misalnya menguraikan pengertian iman. Kemudian menjelaskan sikap perilaku seorang mukmin yang sempurna dan menjelaskan manfaat-manfaat seorang mukmin yang sempurna imannya. Itu contoh daripada metode dalam penyusunan teks khotbah. Tugas. Anda sekalian akan diberi tugas setelah mengetahui, memahami daripada dakwah tersebut, sehingga nanti kalian akan berkunjung pada tempat, sehingga nanti kalian akan bertanya, menggali informasi dari objek dakwah tadi, yaitu dari perencanaan, pelaksanaan, metode, keberhasilan, serta hambatan-hambatannya dalam berdakwah. Itulah tugas yang harus diselesaikan. Semoga nanti bisa berjalan dengan baik. Sudahkah Anda berdakwah sebagai tanggung jawabmu kepada Tuhan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.